Karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan melanjutkan dari kitab Pengkhotbah. Saya akan mengambil bacaan dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan pasal yang kedua ayat yang ketiga. Lalu saya meloncat pasal 2 ayat 22 sampai dengan 26. Tanpa Allah, manusia tidak akan pernah puas. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Tuhan yang menginginkan kehidupan juga setiap kami. Tuhan bahkan yang sudah menyelamatkan kami di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti apa yang menjadi tugas panggilan yang Tuhan tetapkan bagi kami, sehingga kami dapat melakukannya. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca, merenungkan, dan mengerti akan firman Tuhan. Terlebih lagi untuk mempercayai dan memberlakukannya. Tolonglah kami, bukakan hati dan pikiran kami. Anugerahilah kami dengan pewahyuan, hikmat, bahkan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman, yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami berdoa dan kami memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan 18, berlanjut pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3, lalu ayat 22 sampai dengan 26, yang dituliskan demikian. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah langit. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan.
Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Saya meloncat pasal yang kedua, ayat 22 sampai dengan 26. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca pada bagian sebelumnya pengkhotbah yang memakai figur Salomo sudah memberitahukan terlebih dulu kesimpulan dari penelitian pengamatan yang ia lakukan di bagian awal dari khotbahnya ataupun tulisannya. Dan ia memakai sudut pandang apa yang sesungguhnya ada di bawah matahari, di bawah lengkung langit, di bawah cakrawala. Pengkhotbah mengambil alam pemikiran dan pendirian manusia duniawi. Ia mencoba untuk mengobservasi dunia yang dapat dilihat dan diobservasi melalui panca indera. Pengkhotbah menempatkan dirinya sebagai seorang humanis, sekularis yang berpegang pada rasio saja. Maksudnya, dalam penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh pengkhotbah, ia tidak melihat di atas langit, di atas matahari, yaitu melibatkan Tuhan. Pengkhotbah hendak memberitahukan sebagai hasil kerja keras, jerih lelah di bawah matahari. Hasil yang ia dapatkan adalah kesia-siaan. Hasil yang ia dapatkan adalah kekosongan dan ketidakpuasan, karena kalaupun ada kepuasan, itu pun hanya sebentar, lalu akan segera menjadi bosan dan haus akan sesuatu yang dianggap lebih baik. Hasil yang pengkhotbah dapatkan, ia gambarkan seperti uap sekebul, angin yang setiup, napas sehembus, usaha menjaring angin, dan angin tidak dapat digenggam sia-sia. Kekosongan yang dikatakan pengkhotbah ini bukan hanya bagian luar, tetapi juga menyangkut inti dari segala sesuatu. Pengkhotbah hendak menunjukkan berdasarkan pengalaman pribadi, apabila semua tujuan dan berkat duniawi dijadikan tujuan akhir, maka hasilnya adalah
membawa kepada kekecewaan dan kehampaan. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pengkhotbah yang kemudian ia simpulkan seperti yang sudah ia tuliskan di bagian awal. Pada pasal 1 mulai ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayat 26, pengkhotbah melakukan penyelidikan pribadi. Bagian ini yang hendak saya sampaikan kepada ibu, bapak, saudara-saudari. Tetapi jikalau saya mengajak membaca dari pasal 1 ayat yang ke-12 sampai pasal 2 ayat 26, bacaan itu menjadi sangat panjang. Tetapi ibu, bapak, saudara-saudari bisa membaca untuk lebih bisa mengikuti. Pasal 1 ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-26. Itu adalah penyelidikan pribadi pengkhotbah. Dan pada pasal 3, 4, dan 5, pengkhotbah melanjutkan penelitiannya dengan pengamatan umum terhadap dunia dan masyarakat. Pasal 3, 4, dan 5. Dan pasal 6, 7, dan 8, pengkhotbah melanjutkan penyelidikannya dengan melihat bidang moral praktis. Pasal 6, 7, dan 8. Mari kita masuk bagian yang pertama, penyelidikan pribadi pengkhotbah, yaitu pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan 2 ayat yang ke-26. Mula-mula yang diteliti oleh pengkhotbah adalah hikmat. Ayat pasal 1 ayat 12, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Banyak orang berpikir bahwa hidup ini tidak dapat kita mengerti, tidak dapat dimengerti, oleh karena yang diketahui kurang banyak, tidak cukup banyak. Lalu berandai-andai, kalau saja yang ia mengerti cukup banyak, dan ia dapat melakukan penelitian, research, yang menghasilkan penemuan-penemuan baru maupun pengertian-pengertian yang dalam dan tajam, pastilah kita dapat memahami makna dan tujuan hidup kita. Dan tidak ada hal yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia. Apakah benar demikian? Dengan akal budi, hikmat, dan kecakapan, manusia dapat memahami hidup, makna dan tujuan hidupnya, dan akan memperoleh kepuasan ataupun kebahagiaan. Pengkhotbah terus mencari apa yang baik, yang memberikan kepuasan, sehingga diingini dan dikejar oleh semua orang dengan segala daya kemampuan kreativitas orang tersebut. Dan untuk itu pengkhotbah bersedia memeriksa dan menguji segala hal yang dianggap dapat memberi kepuasan bagi manusia. Kata memeriksa berarti menemukan akar masalah. Dan kata menyelidiki berarti menguji dari segala sisi. Dengan demikian pengkhotbah hendak meneliti akar dari segala sesuatu, mengujinya dari segala sisi dengan teliti, dengan melibatkan dirinya dengan seluruh seantero dunia sukacita dan kenikmatan sebagai hal yang akan ia teliti, ia pelajari, dan ia amati. Sekali lagi kita ingat bahwa sudut pandang pengkhotbah adalah horizontal, mendasar, hanya meliputi apa yang ada di bawah bumi. Dan karena itu, kita mengingat sekali lagi kesimpulannya adalah kesia-siaan pangkat 3. Sia-sia. Sia-sia belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pasal 1 ayat yang kedua. Izinkan saya meralat apa yang salah saya ucapkan dalam pertemuan yang lalu. Kata di bawah langit beberapa buku menyatakan muncul sekitar 30 kali.
Saya mengatakan kemarin, saya menghitung sendiri muncul 33 kali. Ternyata saya salah membaca. Yang saya hitung kata di bawah langit hanya sekitar 24. Di bawah langit ada 1, di bawah matahari 24. Sekitar 25. 33 kali muntang kesia-siaan. Apa yang dimaksudkan pengkhotbah pada pasal 1 ayat yang ketiga? Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa maksudnya kata segala sesuatu? Yang ia maksudkan dengan segala sesuatu adalah segala yang dilakukan manusia dengan bekerja keras maupun dengan segenap daya upaya di dunia ini dengan memakai dan mengandalkan kekuatan manusiawi dan atau seringkali berpusat pada dirinya sendiri. Pengkhotbah hendak mencari tahu. Ia menggambarkan dirinya dalam posisi Raja Salomo, raja yang berhikmat, yang memiliki waktu dan dana dan daya dengan segala kekayaannya yang berlimpah-limpah. Oleh karena selama 40 tahun kerajaan Israel dengan segala kekayaannya dalam situasi damai dan tidak ada perang. Jikalau ada orang berhikmat dan memiliki cukup waktu dan dana untuk melakukan penelitian, studi, research yang mendalam, pastilah Salomo orangnya. Tetapi pengkhotbah mengatakan Salomo pun tidak mendapatkan jawabannya. Hikmat yang dimaksudkan pengkhotbah bukanlah hikmat yang kita temukan di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, bukan itu. Melainkan hikmat manusiawi, hikmat duniawi dengan tidak melibatkan Tuhan. Pengkhotbah yang mengamati dan meneliti segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan di bawah langit, di bawah matahari, kemudian berkata pada pasal 1 ayat 13 dan 14, itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Angin tidak dapat dijaring, sehingga menjaring angin tidak akan mendapatkan angin, kosong, sia-sia. Pengkhotbah sudah melihat, pengkhotbah sudah mengamati, pengkhotbah bahkan melakukan, terlibat di dalamnya. Mari kita lanjutkan. Pada pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18, pengkhotbah berkata demikian. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Pencarian akan arti dan makna hidup ternyata tidak hanya membuat frustasi karena tidak dicapai, tidak didapat, tetapi menimbulkan banyak kesedihan mental maupun spiritual. Pikiran manusia, filosofi, filsafat mungkin dapat menolong untuk menyingkapkan bentuk-bentuk pertanyaan tertentu. Tetapi
filsafat dan filosofi gagal di dalam memberikan jawaban yang meyakinkan atas pertanyaan, apa arti hidup ini? Makin banyak kita mengerti, makin sedikit yang kita pahami. Makin dalam kita mengorek misteri, semakin kita kehilangan fokus. Makin Anda merasa memiliki kontrol, semakin banyak yang harus Anda hadapi. Makin banyak pengertian Anda, makin banyak penderitaan Anda. Bukankah kita memahami hal itu? Kita menganggap kita mengerti tentang tubuh manusia. Tetapi itu karena kita tidak cukup punya pengetahuan tentang tubuh manusia. Bagaimana oksigen bisa berubah menjadi energi? Bagaimana kerjanya darah untuk mempertemukan sari-sari makanan dengan oksigen? Dan ketika seseorang kemudian masuk fakultas kedokteran, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, dia makin mengerti lebih banyak dari awam. Tetapi dia makin mengerti, masih lebih banyak buku-buku yang belum ia baca dan pelajari. Dan ketika seorang dokter mengambil keputusan untuk belajar lanjut, mengambil spesialisasi, ada yang mengambil spesialisasi seluruh tubuh? Rasanya tidak ada. Makin kita belajar lebih dalam, bidang yang dipelajari ternyata makin menyempit. Hanya mempelajari tentang organ dalam, penyakit dalam, hanya mempelajari tentang otak. Bahkan kemudian bukan cuma spesialisasi, kemudian muncul lebih lagi super spesialisasi. Bedah otak, nanti muncul lagi otak besar atau otak kecil, otak kiri atau otak kanan. Makin kita tahu, ternyata kita makin banyak yang belum tahu. Itulah yang ditemukan dengan hikmat dan pengetahuan. Dan mari kita lanjutkan. Jikalau rasio dan pengetahuan ternyata tidak memberikan jawaban tentang apa arti hidup ini, Pengkhotbah melanjutkan. Dia berkata pada pasal 2 ayat 1, "Mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan." Makna hidup tidak kita temukan di dalam rasio. Pikiran, pengetahuan, hikmat mungkin ada di dalam kegirangan, mungkin ada di dalam kesenangan. Dan pengkhotbah kemudian mencoba untuk menghayati, mencoba untuk menikmati kegirangan, kesenangan. Banyak orang kadang-kadang hanya berani untuk berangan-angan, membayangkan hal-hal yang kalau dilakukan akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang buruk. Ada orang-orang yang memiliki pikiran erotis. Mungkin dia berpikir tentang bagaimana kalau punya istri banyak. Tetapi dia tidak sanggup untuk beristri banyak, paling tidak secara finansial. Tetapi Salomo punya segala kemampuan untuk bukan hanya membayangkan, bukan hanya berangan-angan, untuk mewujudkannya. Dan itu yang ia lakukan. Salomo hendak melakukan hal-hal yang dianggap memberi kegirangan, membawa sukacita, memberikan kenikmatan. Ia tidak hendak menjadi pengamat ataupun pemerhati yang melihat dari jauh, tetapi tidak mengalami. Ia hendak menjadi pelaku, ia hendak melibatkan diri, termasuk di dalam dunia yang katanya penuh dengan gairah ini. Kita tahu pada satu sisi para hedonis, orang-orang yang bersemboyankan. Jika hal itu kamu rasa baik, lakukan saja. Anda hidup hanya satu kali. Rugi loh kalau tidak dilakukan. Kapan lagi kamu akan hidup kalau bukan sekarang? Atau filsafat yang lain yang kita dengar, filsafatnya kaum pengejar kesenangan.
makanlah dan minumlah dan bersukacitalah, karena besok kita mati. Ngapain berpikir panjang? Ngapain mikir soal Tuhan segala? Mati sudah selesai kok. Pengen makan, makan saja. Pengen minum, minum saja. Pengen seks, lakukan saja. Apalagi yang perlu dipikir? Nikmati saja hidup ini. Mereka yang hidup mengejar kesenangan melalui hura-hura, minuman anggur, miras, minuman keras, menikmati erotisme, seks, bahkan narkoba, yang kemudian membuat mereka lari dari kenyataan hidup yang berat dan pahit. Dan pada akhirnya mereka kehilangan akal sehat mereka, kejernihan pikiran untuk bernalar, dan bahkan sebagian berhalusinasi. Tetapi pengkhotbah di dalam dia menjalani kehidupan untuk menguji kegirangan dan kesenangan. Ia mengatakan ia tetap menjaga pikirannya, rasionya, supaya tidak larut, tidak hanyut, sehingga ia kehilangan kemampuan untuk mengamati, untuk menguji, dan untuk menyimpulkan. Mari kita lanjutkan. Di dalam pasal 2 ayat 1, pengkhotbah juga menyinggung soal tertawa. Ia hendak meneliti dan menguji soal tertawa. Kalau hidup ini sudah banyak susahnya, ada orang-orang tertentu yang berkata, ngapain serius sekali? Hidup sudah banyak masalah dan kesulitan. Terima saja hidup ini apa adanya. Mari kita tertawa. Mari kita bergembira. Mari kita bersukacita. Mari kita pilih untuk bersukacita. Mari kita memilih untuk tertawa. Kita dengarkan humor, lawakan, dagelan, kekonyolan para pelawak, kekonyolan artis-artis komedi, banyolan badut-badut. Mari kita cari fun. Mari kita bersukacita. Mari kita tertawa. Mari kita menari. Tetapi dalam hal ini pun pengkhotbah kemudian berkata tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan atau kesenangan, apa gunanya? Pengkhotbah bukan seorang yang anti humor, yang sehat, ataupun kesenangan. Tetapi penelitian yang dilakukan pengkhotbah menunjukkan bahwa makna hidup dan kepuasan hidup tidak dapat kita temukan di dalam humor, di dalam lawakan, di dalam tertawa, di dalam bersukacita dan kegirangan. Realitanya banyak pelawak terkenal, ternyata hidup mereka tidak bahagia. Bahkan pelawak yang bukan saja mampu membuat banyak orang tertawa, tetapi ia sendiri terbahak-bahak, tergilak-gilak, sampai mengeluarkan air mata karena lawakannya sendiri. Sesungguhnya ternyata nanti ia senantiasa gelisah dan tidak bahagia. Apakah ibu bapak, saudara-saudari pernah mendengar cerita tentang seseorang yang datang pada seorang ahli jiwa, psikolog atau psikiater, hendak berkonsultasi konseling? Dia mengatakan bahwa setiap kali ia bangun tidur tanpa semangat. Dan setiap kali ia akan berangkat tidur, ia berangkat tidur dengan hati tertekan. Sehingga akibatnya ia sulit untuk tidur. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Dan sesudah berbicara cukup lama, ahli jiwa itu kemudian mengakhiri dengan sebuah nasihat ringan. Coba kamu cari selingan, pergilah ke pasar malam. Oleh karena beberapa hari ini saya dengar ada seorang badut yang ternyata oleh banyak orang dikatakan sangat lucu. Dan orang yang datang berkonsultasi dengan muka merah berkata, Pak, sayalah badut di pasar malam yang Bapak katakan.
Orang yang dikatakan lucu, orang yang dikatakan selalu tertawa, membuat orang tertawa, bahkan dia sendiri mungkin tertawa karena lawakannya. Belum tentu ternyata dia memang bergembira, belum tentu ternyata dia bersuka cita. Ternyata dia gelisah, ternyata dia sulit tidur, ternyata tertawa, kadang-kadang hanya topeng yang dipakai untuk menutupi isi hati bagian dalam seseorang. Apakah ibu bapak pernah mendengar tentang seorang pelawak yang lain? Tony Hancock. Tony Hancock yang pada tahun 1961 berada pada puncak kejayaannya. Ia menghibur sekitar 15,5 juta orang. Itu 30% dari penduduk Inggris melalui acara setengah jam bersama Hancock setiap hari Minggu. Tetapi tahukah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada tahun 1968, 7 tahun dari puncak ketenarannya, Tony Hancock meninggal, bunuh diri karena merasa tidak bahagia. Bahkan kadang-kadang orang yang senantiasa menerima sorak-sorai karena prestasi apapun, ketika dia sudah tidak lagi menerima sorak-sorai, dia ternyata sangat menderita, bahkan mungkin berusaha untuk mengejar apa yang pernah diterima. Pengkhotbah menggambarkan dirinya sebagai Raja Salomo yang berusaha mengatasi kejemuan. Bayangkan 40 tahun menjadi raja, sementara tidak ada perang, sementara dia dengan hikmat mampu mengatur tentang undang-undang, tentang tata cara, tentang pemerintahan, sehingga mungkin juga tidak banyak masalah. Salomo dalam kejenuhan berusaha mencari makna dan kepuasan hidup. Dan pengkhotbah mengatakan bahwa Salomo berusaha untuk memaknai hidupnya, mengisi hidupnya dengan aktivitas yang berguna, dengan berkreasi, bahkan dengan keasikan berkreasi, dengan bekerja keras dan berkarya. Ia membangun bangunan-bangunan dengan arsitektur yang indah. Bukankah salah satu bangunannya yang indah adalah Bait Suci yang pertama? Ia membuat perkebunan-perkebunan yang asri. Bahkan ia membuat taman-taman yang indah. Pastilah dengan kolam-kolam, dengan sungai-sungai, mungkin juga dengan air terjun. Sehingga ia sendiri menikmati dan bahkan itu dikagumi banyak orang. Menyenangkan. Tapi pertanyaannya adalah, menyenangkan berapa lama? Melihat sekali dua kali sesuatu yang belum pernah dilihat, terasa indah, terasa menarik. Sesudah dilihat berkali-kali, masihkah itu indah? Bukankah lama-lama yang indah menjadi biasa? Bukankah yang tadinya menarik menjadi membosankan? Salomo berusaha menyenangkan diri dengan memiliki banyak budak. Dia bisa memerintahkan mereka untuk mengerjakan ini dan itu, memelihara binatang-binatang. Mungkin rumahnya menjadi seperti hutan dengan berbagai binatang. Dengan kekayaan emas perak, ia juga memiliki banyak biduan dan biduanita. Dan bahkan dikatakan yang disukai banyak orang. Banyak gundik. Alkitab menuliskan bahwa Salomo memiliki 700 istri dan 300 selir. Siapa yang pernah melebihi Salomo dalam hal ini? Salomo menjadi yang terbesar antara raja-raja dan mungkin juga seluruh raja-raja yang pernah memerintah di Yerusalem. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Salomo bahagia? Apakah Salomo puas?
Jikalau punya 1.000 istri dan selir, adakah itu kemudian tidak menjadi seperti memiliki barang yang ini bisa diganti dengan itu dan bisa diganti dengan itu? Dan bukankah suatu saat dia menginginkan yang lebih baru lagi? Apa yang kemudian dikatakan pengkhotbah? Mungkin dalam hal ini juga dalam posisi Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Seperti biasa, terjadi proyek kreativitas memberikan kepuasan, kebanggaan, tetapi sebentar. Karena kemudian apa yang semula merupakan hal yang membanggakan, hal yang memuaskan, sudah tidak lagi memiliki seperti itu. Yang tadinya menarik sudah menjadi yang membosankan. Sehingga mungkin Salomo akan membangun lagi, akan berusaha melakukan yang lain lagi, oleh karena dia tetap tidak puas. Salomo tidak menemukan apa yang dikerjakan memberikan rasa puas yang permanen. Dia tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Prestasi manusia tidak ada yang kekal. Selalu ingin untuk membuat yang baru. Padahal Alkitab juga mengatakan yang baru sesungguhnya tidak pernah sungguh-sungguh baru. Salomo kita bayangkan sebagai seorang raja yang akhirnya tetap mengalami kejemuan, mengalami ketidakpuasan, mengalami ketidakdamaian, mengalami kesepian. Pada pasal yang kedua ayat 13, pengkhotbah menengok ke belakang. Ia hendak menengok sekali lagi hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Dan pengkhotbah menemukan bahwa hikmat lebih baik daripada kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Tetapi pengkhotbah kemudian juga mengeluh bahwa orang berhikmat pun apa gunanya? Oleh karena orang berhikmat pun mati. Sama seperti orang tidak berhikmat. Sama seperti orang bodoh. Bukan saja orang berhikmat mati, tetapi orang berhikmat pun akan segera dilupakan. Dan tidak ada kenang-kenangan kekal atas mereka yang sudah mati. Pengkhotbah pasal 2 ayat 13 sampai dengan 6. Pengkhotbah bahkan mengungkapkan dengan kata yang lebih kuat. Ia membenci hidup dan membenci segala usaha yang ia lakukan di bawah matahari. Bukan saja karena itu menyusahkan, tetapi karena harus ditinggalkan kepada orang lain. Orang lain yang akan berkuasa atas apa yang ia kerjakan dengan berjerih lelah, dengan memakai hikmat. Pasal 2 ayat 17 sampai dengan 19. Orang lain yang akan mewarisi, bahkan dia tidak berupaya apa-apa, yang mungkin ia orang cukup berhikmat, tetapi juga mungkin ia orang bodoh. Sehingga pengkhotbah kemudian menyatakan ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Tidak ada yang bisa dibawa ke balik kematian. Prestasi apapun. Pengkhotbah pasal 2 ayat 20 sampai dengan 21. Karena itulah pengkhotbah kemudian mempertanyakan, apa faedah yang diperoleh manusia dari jerih payah di bawah matahari? Seluruh hidupnya kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari pun hatinya tidak tentram. Ini pun kesia-siaan.
pasal 2 ayat 22 sampai dengan 23. Orang-orang yang berhasil menjadi pionir, yang mungkin membuat perusahaan menjadi besar, yang membuat keluarga memiliki kekayaan yang banyak. Tetapi ia makin tua dan tidak lagi mampu untuk mengurusi kerajaan bisnisnya. Lalu siapa yang mengerjakannya? Mungkin anak-anaknya. Mungkin ia akan memakai orang-orang yang ia percayai dan ia gaji. Tetapi bukankah ia kemudian hanya bisa menikmati? Dan lebih buruk lagi, ia juga tidak bisa menikmati seperti dulu. Ia sudah bukan lagi bos besar, bukan lagi manajer tertinggi. Ia hanya seorang tua. Belum lagi jikalau anak-anaknya bersikap buruk dan ia digusur, ia digeser, bahkan ia tidak lagi diberi power sama sekali. Bisa apa ia di dalam ketuaannya? Banyak orang yang berhasil ketika mereka bertambah tua, mereka menderita. Dan itu pengkhotbah mengatakan, apa faedah yang diperoleh manusia dari jerih payahnya di bawah matahari? Seluruh hidupnya kesedihan bekerja keras, kesedihan menghemat, kesedihan untuk terus menambah modal. Dan ketika sudah besar, dia tidak menikmati dan mungkin anak cucunya juga tidak melanjutkan untuk semakin besar, tetapi diboroskan dan mungkin akan segera diruntuhkan. Kesedihan, kesusahan, dan pada malam hari pun hatinya tidak tentram. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menarik kesimpulan kenikmatan lahiriah, apapun itu, mengandung janji, tetapi janji yang hanya sebentar, tidak lama, apalagi kekal. Bahkan yang dikatakan sepertinya luar biasa, menghirup bubuk putih narkoba. Orang yang sudah berkali-kali menghirup akan mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan yang sama seperti pertama kali saya menghirupnya. Tetapi saya terus berusaha untuk mendapatkannya. Kenikmatan lahiriah menawarkan untuk membuka mata kita. Tetapi dalam kenyataannya justru membuat kita buta. Mengejar prestasi, mengejar kekayaan, tetapi tidak melihat kehidupan keluarganya. Kaya raya, tetapi mungkin keluarganya sesungguhnya sudah kehilangan. Ia berhasil dalam pekerjaannya, tetapi ia gagal total. Mungkin sebagai suami dan ayah, mungkin sebagai istri dan ibu. Kenikmatan lahiriah mengaburkan mata kita, menjadikan kita artis-artis bertopeng. Seringkali kita menutupi kehampaan kita, kekosongan di dalam diri kita, seolah-olah kita ini orang berhasil. Munafik. Rumah yang megah supaya orang melihat kita ini berhasil, pasti bahagia. Mobil yang terbaik, termahal, supaya orang melihat mobil kita. Pakaian bermerek. Tetapi ketika orang melihat hati kita, istrinya atau suaminya atau anaknya saja tidak menghargai, bagaimana dia bisa dikatakan berhasil? Pengkhotbah membawa sebuah kesadaran dalam hatinya dan hidupnya. Tidak ada sesuatu apapun dalam kemanusiaan kita yang memungkinkan kita beroleh kepuasan, kebahagiaan, dan mencapai tujuan dari segala yang kita kerjakan. Kekayaan tidak akan menghasilkan kepuasan hidup. Kebahagiaan tidak dapat dikejar. Kenikmatan dan kebahagiaan adalah karunia Tuhan
secara pribadi. Karena itulah pengkhotbah sesudah melakukan penelitian dan menghadapi kebuntuan, ia mengajak untuk melihat, untuk menyadari, untuk melibatkan yang di atas matahari, yaitu Tuhan. Karena itu pada pasal 2 ayat 24 ia berkata, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Makan dan minum di sini bukan dimaksudkan makan minum pesta, makan minum hedonis, makan minum hura-hura. Tetapi makan dan minum sehari-hari hendaklah diterima dengan syukur, dinikmati sebagai hasil kerja. Sayang, banyak orang tidak dapat menikmati makan dan minum karena hidupnya selalu terburu-buru. Sambil makan, pikirannya ada di tempat lain, maupun walaupun ia mengunyah, walaupun ia menggigil, sesungguhnya ia tidak menyadari apa yang dilakukan mulutnya. Ia memikirkan hal yang lain. Walaupun ia hadir di ruang makan, ia sesungguhnya tidak sepenuhnya hadir di ruang makan tersebut. Mensyukuri makan dan minum sebagai pemberian Tuhan. Lebih-lebih bila kita sempat berkontemplasi sambil makan, kita berpikir jumlah manusia berapa banyak sekarang. Jumlah manusia semakin terus bertambah. Tetapi bukankah semua manusia bisa mendapatkan kecukupan bahan makan? Jikalau ada yang kelaparan, jikalau daerah tertentu sampai kelaparan, bukan karena jumlah makanannya yang kurang, tetapi karena terjadi ketidakseimbangan. Ada orang-orang, ada tempat lain yang mengambil lebih banyak. Betapa ajaibnya Tuhan, termasuk bila kita berpikir bahwa makanan ini bagaimana bisa menjadi energi, tenaga. Jules Ebbels di dalam bukunya The Rockefeller Billions menuliskan tentang riwayat jutawan milioner Rockefeller yang menghasilkan $1 triliun seminggu. Tetapi Rockefeller diharuskan untuk diet. Mungkin karena ia memiliki penyakit tertentu dengan berat badan sekitar 100 pounds. Mungkin itu 45 kilogram. Menu makan paginya adalah setetes kopi, bubur gandum 1 sendok, telur sepotong, dan sekerat daging seukuran kacang polong. Itu milioner ataukah itu orang yang sangat miskin? Kenikmatan dan kebahagiaan adalah karunia Tuhan secara pribadi. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Pengkhotbah 2 ayat 25. Karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan pengkhotbah hendak membawa kita untuk sampai kepada pengertian yang benar bahwa hidup di bawah matahari hanya sesaat dan hanya sebentar jikalau ada yang memuaskan dan membahagiakan. Tetapi sesungguhnya hidup dan segala yang terjadi di bawah matahari tidak ada maknanya. Pengkhotbah hendak mengajak kita sampai pada titik was-was. Oleh karena segala sesuatu akhirnya akan dimangsa, ditelan oleh maut, oleh kematian. Pengkhotbah hendak merobohkan terlebih dulu sebelum dia membangun.
Pada dasarnya, aksioma pengkhotbah, dasar pikiran pengkhotbah adalah takut kepada Allah adalah permulaan hikmat. Amsal 1 ayat 7a. Tetapi pengkhotbah baru akan membawa kita sampai kepada gagasan tersebut di akhir uraiannya. Setelah kita putus asa di dalam mencari jawaban tentang makna hidup. Pada bab terakhir pengkhotbah menyerukan supaya kita meninggalkan pendapat dan pretensi seakan-akan yang fana sudah cukup bagi kita. Oleh karena sesungguhnya kita dikaruniai kemampuan untuk menjangkau yang kekal. Sesungguhnya kita pengkhotbah merupakan kritik terhadap sekularisme dan agama yang disekulariskan. Kebajikan paling mulia dalam hidup ini ialah menghormati dan mematuhi Allah dan menikmati hidup ini sepanjang orang dapat melakukannya. Sesungguhnya pengkhotbah adalah seorang yang beriman. Hanya saja ia sangsi, ragu, menyaksikan dan meragukan bahwa usaha dan hikmat manusia mencukupi, memadai, bisa membawa kepada kepuasan, bisa membawa manusia sampai kepada tujuan. Pengkhotbah bukan seorang yang pesimis. Ia hanya pesimis tentang eksistensi manusia dapat mendatangkan kepuasan bila terpisah dari Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita percaya apa yang diungkapkan pengkhotbah, sementara kita mungkin belum mengalami, belum memiliki, belum mencoba segala-gala yang disediakan oleh dunia ini, yang bisa jadi kita masih berpikir, andai kata saya bisa begini, kalau saja saya punya itu, kalau begini, kalau begitu, saya akan lebih baik, saya akan lebih bahagia, saya akan puas. Tetapi pengkhotbah mengatakan segala yang ada di bawah kolong langit adalah sia-sia, sia-sia belaka, kesia-siaan belaka, karena tanpa Tuhan manusia tidak akan pernah dapat merasakan nikmat. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa merasakan kepuasan. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa merasakan sukacita. Karena tanpa Tuhan, orang akan seperti laut mati, seperti minum air garam, mengejar, haus, mencari, berjuang. Bahkan seringkali dengan segala upaya maupun kerja keras, tetapi sia-sia. Apakah kita percaya apa yang menjadi anjuran pengkhotbah? Jangan mengejar hari esok, tetapi mari menikmati kekinian. Jangan hanya berpikir tentang apa yang masih akan diberikan Tuhan. Mari kita pakai apa yang sudah diberikan Tuhan. Jangan hanya melihat di kejauhan, apalagi melihat miliknya orang lain dan iri. Lihatlah apa yang diberikan Tuhan. Kemampuan kita, berkat yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati, dan kita nikmati bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan kita bagikan, kita berbagi. Mari lihat orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Karena kenikmatan hidup adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan mengasihi rumah, bukan mengasihi mobil, bukan mengasihi perhiasan, bukan bepergian, tetapi berelasi. Adakah kita berelasi baik dengan orang-orang di sekeliling kita, membuat mereka merasa dikasihi, membuat mereka merasa memiliki sahabat, memiliki sobat, memiliki orang yang bahkan bersedia untuk mendengar isi hati mereka pada waktu mereka merasa pedih, sedih, menderita, dan merasa dikuatkan. Ketika hidup kita berguna bagi Tuhan, hidup kita berguna bagi orang lain, sesungguhnya itu bukan kesia-siaan. Karena itu hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan
Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Saya akan melanjutkan tentang kitab Pengkhotbah pada pertemuan kita yang akan datang. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari. Shalom.